Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Hamidah dan teman saya Khairun Amelia. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang konsep dasar pengorganisasian. Untuk materi konsep dasar pengorganisasian, kita akan mulai dari pengertian terlebih dahulu. Apa sih pengertian dari konsep dasar pengorganisasian? Jadi, konsep dasar pengorganisasian ialah proses membagi kerja menjadi tugas-tugas kecil dan menugaskan kepada orang sesuai kemampuannya, mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang kepada setiap individu, dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, contohnya seperti uang, mesin, dan waktu, untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konsep dasar pengorganisasian, ada 4 dasar pertimbangan dalam organisasi. Yang pertama ada pekerjaan, yang kedua tempat kerja, yang ketiga hubungan yang terjalin dalam pekerjaan, dan yang terakhir adalah orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan. Melanjutkan materi yang kedua, tentang organisasi. Organisasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama, atau sebuah kesatuan atau susunan yang terdiri dari sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam suatu organisasi, minimum mengandung 3 elemen yang saling berhubungan, yaitu yang pertama sekelompok orang. Artinya, adanya sekelompok orang yang menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak siap untuk menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, interaksi dan kerjasama, bahwa dalam suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang tersebut saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi dan menerima, dan juga saling bekerja sama untuk melahirkan dan merealisasikan maksud atau purpose, sasaran atau objektif, dan tujuan atau goal. Yang terakhir adalah tujuan bersama, bahwa dalam suatu organisasi yang terdiri atas kelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama tersebut diarahkan pada suatu titik tertentu, yaitu tujuan bersama yang ingin direalisasikan. Ada 4 pilar dalam pengorganisasian. Yang pertama, pembagian kerja. Maksud dari pembagian kerja ini ialah upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang mungkin bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik, serta memungkinkan spesialisasi dan peningkatan produktivitas. Yang kedua, ada pengelompokan pekerjaan. Setelah pekerjaan dispesifikkan, maka selanjutnya pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Contohnya, departemen produksi, pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada penentuan relasi antar bagian. Setelah pengelompokan tadi di sini, ada penentuan relasi yang bisa disebut span of management control, yang terkait dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Nah, penentuan relasi ini menentukan tingkat otoritas dan tanggung jawab setiap posisi. Yang keempat, ada koordinasi. Peran koordinasi itu sendiri ialah menjamin agar pembagian kerja yang telah dilakukan beserta penentuan desain organisasinya berjalan secara efektif dan efisien, dan seluruh aktivitas dari berbagai departemen dalam organisasi bisa tercapai secara efektif. Koordinasi ini melibatkan komunikasi, kerjasama, dan penyelesaian konflik. Masuk ke materi yang keempat, tentang pengorganisasian madrasah. Peninjauan dari konteks sosial, madrasah juga termasuk dalam kategori organisasi yang pada umumnya mengemban konsekuensi organisatoris. Tinjau dari jenisnya, madrasah berdasarkan kurikulumnya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu madrasah diniyah, madrasah SKB 3 Menteri, dan madrasah pesantren. Untuk madrasah diniyah adalah suatu bentuk madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, yaitu sebagai lembaga pendidikan agama yang disediakan bagi siswa yang belajar di sekolah umum. Setelah adanya SKB 3 Menteri, mata pelajaran madrasah disamakan dengan sekolah umum yang setingkat, maka pelajaran pada madrasah ibtidaiyah sama dengan standar pengetahuan umum pada sekolah dasar. Begitupun sanawiyah, sama dengan standar SMP, dan pada madrasah aliyah sama dengan standar sekolah menengah atas.
Sedangkan lembaga pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang menekankan pembelajaran agama dan pembentukan karakter melalui kehidupan beragama dan berjamaah. Untuk materi yang terakhir ini, ada proses yang perlu ada dalam pengorganisasian atau organisasi. Proses itu sendiri ada 6. Yang pertama, hubungan antar peranan. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, pengendalian atau kontrol. Yang keempat, koordinasi. Yang kelima, sosialisasi. Dan yang keenam, supervisi.